kapal ke Pulau Pinang. Syaratlah dimuat denganlah kapas. Banyaklah orang zaman sekarang. Dunia tak dapat, akhirat pun lopas. Bayana. Pada part yang pertama ini, kita akan mengisi pada bagian pertama atau bagian awal dalam informasi jabatan di formulir analis jabatan. Poin pertama, nama jabatan, silakan tulis nama jabatan Anda atau klik saja di sini untuk mencari nama jabatan. Misalnya kita ambil contoh analis jabatan. Berikutnya, kode jabatan kosongkan. Unit kerja untuk analis jabatan adalah sekretariat daerah. Kemudian untuk poin jabatan fungsional, pelaksana, pengawas, administrator, JPT Pratama, JPT Madya, dan JPT Utama, kami sarankan untuk mengisi pada pelaksana terlebih dahulu. Pelaksana ini akan secara otomatis terisi berdasarkan nama jabatan yang sudah Anda cantumkan. Untuk pengawas, silakan diisi atasan Anda. Untuk analis jabatan berarti atasannya adalah kepala subbagian kelembagaan. Selanjutnya untuk administrator, atasannya adalah kepala bagian organisasi. Berikutnya untuk atasan dari kepala bagian organisasi adalah asisten administrasi dan umum. Selanjutnya untuk mengisi JPT Madya dan Utama, apabila struktur organisasi Anda hanya sampai eselon 3 misalnya, tidak masalah untuk dikosongkan. Jabatan fungsional dikosongkan. Selanjutnya ikhtisar jabatan. Untuk menulis ikhtisar jabatan ini, kita mengacu kepada nomenklatur pada Permenpan RB nomor 41 tahun 2018. Caranya adalah dengan mencari terlebih dahulu nama jabatan Anda pada kolom Home, cari Find and Select, Find, tulis nama jabatan Anda, misalnya analis jabatan, Find Next. Ketika sudah ditemukan, Close. Nah, di sini kita menemukan 3 kolom, yaitu kolom jabatan, kualifikasi pendidikan minimal, dan tugas jabatan. Pada kolom tugas jabatan ini adalah ikhtisar jabatan. Kemudian untuk kolom yang kedua, kualifikasi pendidikan minimal untuk pendidikan minimal. Kita kembali kepada sheet informasi jabatan. Ikhtisar jabatan, silakan tulis tanda sama dengan, klik nomenklatur, klik tugas jabatan yang sejajar dengan nama jabatan yang Anda cantumkan. Jadi, tugas jabatannya diklik sejajar dengan analis jabatan. Kemudian tekan Enter. Selanjutnya pada kualifikasi jabatan, tulis di bagian pendidikan formal, lakukan dengan cara yang sama dengan, klik sheet nomenklatur, klik pada kualifikasi pendidikan minimal yang sejajar dengan analis jabatan, kemudian tekan Enter. Selanjutnya untuk mengisi pada bagian pendidikan dan pelatihan. Pada rincian yang pertama, Anda wajib menulis diklat prajabatan golongan 3 atau dengan nama yang menyesuaikan di tempat Anda bekerja atau sesuai dengan perangkat daerah di tempat Anda bekerja. Pada bagian ini merupakan pelatihan dasar yang dilakukan sebagai syarat seorang calon PNS menjadi PNS. Untuk rincian yang kedua dan selanjutnya, ini menyesuaikan dengan tugas Anda. Pengalaman kerja dikosongkan. Sekian untuk pembahasan awal pada part pertama ini. Terima kasih sudah bersedia untuk mendengarkan.